banget ikannya, guys. Woo! Tarik, guys. Jangan lupa subscribe. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Hari ini aku memulai perjalanan menyusuri aliran sungai yang dikelilingi hutan sambil mencari hulu sungai. Targetku hanya satu, menemukan spot alami yang paling cocok untuk memasang bumbu ikan. Perjalanan menuju hulu tentu tidak mudah, tetapi siapa tahu di sanalah terdapat spot yang selama ini aku cari. Mari kita lihat apakah alam akan memberikan hasil terbaik hari ini. Pokoknya jangan sampai di skip-skip kalau gak mau ketinggalan hal menarik lainnya. Di depanku adalah aliran sungai yang akan aku telusuri. Di sini tempatnya kurang cocok kalau buat pasang bubu karena bisa kalian lihat ini terlalu dangkal. Jadi kita akan gimana ya? Cari-cari tempat lah yang bagus ya, airnya yang sedikit besar buat kita pasang bubu. Sealiran sungai ini guys ke sana. Di sini aku lanjut lagi. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik yang bisa aku lihat. Guys, ada ikannya. Kita lihat dulu. Nah kan, apa aku bilang? Sekilas aku melihat ada ikannya. Karena penasaran, jadi aku sedikit menyingkirkan batang dan ranting pohon ini. Di sini aku sedikit mengintip dan menyodok-nyodok supaya ikannya keluar. Tapi sepertinya ikannya nggak mau keluar. Lanjut, singkirkan batang dan rantingnya. Ternyata tadi cuma ikan bogok kecil, sengaja gak aku tangkap dan biarkan supaya ikannya tumbuh besar. Lalu bisa aku tangkap kembali kalau udah besar. Itu juga kalau masih ada. Kalau hilang berarti bukan rezeki kita. Hehehe. Oke guys, udah jarak hampir 500 meter. Kita belum nemu tempat yang bagus. Jadi kita akan telusuri lanjut lebih ke sana. Kurang lebih 500 meter, aku belum menemukan tempat yang bagus buat pasang bubu. Tapi aku nggak menyerah. Aku bakal terus mencari dan menelusuri sungai ini. Pokoknya hujan badai angin ribut halilintar bukan halangan. Hahaha. Di depan hutan sudah kelihatan semakin gelap. Semoga aja gak ada apa-apa ya. Di samping kiriku ini aliran sungai tadi dan terlihat semakin surut dan ditutupi dedaunan kering serta ranting-ranting pohon. Di sini aku menemukan lubang berbentuk persegi yang tampaknya merupakan saluran air atau gorong-gorong dari beton. Di dalam lubang terlihat air berwarna gelap. Perkiraanku umur dari lubang ini sekitar 20 sampai 40 tahun yang lalu. Karena bisa dilihat dari kondisinya, beton yang udah tampak tua dan vegetasi di sekitarnya yang sudah tumbuh lebat, yang menandakan sudah lama tidak dibersihkan dan tidak terawat. Jangan pernah berpikir untuk masuk ke dalamnya karena tempat seperti ini bisa menjadi sarang ular dan hewan liar lainnya. Oke guys, udah 100 kilo, 1 kilometer kita menyusuri sungai kecil tadi dan hasilnya itu wah nggak ada tempat yang cocok buat kita pasang bubu. Jadi mungkin kita akan kembali ke tempat awal
yang lumayan besar lah sebenarnya, cocok buat nyimpen bubuk. Oke, gas ya. Biasanya sih di tempat ini tuh penuh guys airnya, tapi kita nggak tahu tiba-tiba surut ya, mungkin karena sekarang lagi musim kemarau juga. Dan biasanya juga airnya bisa sampai melewati tembok penahan air yang lagi aku injak ini. Di sini aku kembali melanjutkan perjalanan sambil melihat-lihat situasi di sekitarku dan mencari spot yang cocok buat aku pasang bubuknya. Perjalanan kali ini cukup melelahkan dan lumayan berkeringat. Ini tempat enakan nih buat pasang kita bubuk, lumayan dalam. Tapi kita akan cari tempat satunya lagi dulu ya, biar kita bisa memastikan di mana tempat yang lebih enak. Tempatnya lumayan juga, tapi kelihatannya ini kurang dalam dan aku nggak melihat ikan yang berenang di sini. Di lokasi ini cukup oke, tapi menurutku ini kurang cocok. Mungkin lain waktu aku bakal coba pasang di sini. Oh iya teman, jangan lupa like dulu biar aku makin semangat. Karena mau ke kumbung. Nah teman, di tempatku ini namanya kukumbung. Dan di sebagian tempat ada yang menyebutnya kakus atau jamban. Dahulu banyak orang menggunakan jamban sebagai tempat buang air besar dan buang air kecil. Jamban biasanya dibangun di dekat sungai, kolam, atau saluran air agar kotorannya langsung terbawa aliran air. Seiring waktu, penggunaan jamban itu mulai ditinggalkan karena kebanyakan orang sudah menggunakan toilet modern di setiap rumah. Singkat cerita, aku udah nemu spot yang bagus nih buat pasang bubuk. Tapi masalahnya banyak batang pohon bambu yang udah tumbang dan menghalangi jalan. Tapi untungnya aku bawa golok dari rumah, jadi aku sedikit memotong sebagian batang yang menghalangi. Tapi jujur, goloknya ini belum aku asah dan sedikit tumpul. Tapi cukuplah buat nebas batang kecil kayak gini. Nebas udah beres. Di sini aku langsung nyiapin bubuk dan umpannya ini aku menggunakan 3 bahan, yaitu tahu, bawang putih, dan terasi bakar yang udah ditumbuk kasar. Dan jangan lupa buat bolongin kecil umpannya supaya aroma baunya ini bisa memancing ikan buat dimakan dan akhirnya bisa masuk perangkap. Untuk umpannya, aku selipkan di antara kawat yang ada di dalam bubuk seperti ini. Oke guys, tinggal kita pasangkan bubuknya. Oke, tinggal pasang bubuknya dan aku sedikit mengatur posisi bubuknya ini. Singkat cerita, bubuk udah terpasang dan tenggelam. Tapi sepertinya ini belum aman. Jadi di sini aku ambil dedaunan buat nutupin bubuknya. Sepertinya ini udah cukup dan langsung aku tutupin bubuknya pakai daun-daun ini. Nah, seperti ini penampakannya. Singkat cerita, aku mampir dulu ke sungai. Dan aku melihat ada bapak-bapak yang mau ngecrak. Karena di sini aku udah gerah dan badan terasa gatal, jadi aku ingin mandi dulu di sungai ini. Singkat cerita, pas aku lagi mandi, aku dapat udang nih guys. Dan ini capitnya panjang banget. Oke, di sini aku mendapatkan udang. Lumayan besar. Itu temanku lagi nyebrang dan terpaksa aku juga harus nyebrang. Nyebrang. Dan inilah tempat yang mau aku pakai buat istirahat. Dan tempatnya ini lumayan adem dan tenang. Nah, itu dia lagi si Duru untuk menghangatkan tubuh. Ini penampakan sedikit ikan dan udang yang aku dapat. Di sini aku ngopi dulu di atas batu
Rezeki bukan hanya soal uang, masih diberi kesehatan, bisa menikmati alam, mendengar gemericik sungai, dan menyeruput kopi hangat adalah nikmat yang luar biasa dan rezeki yang patut disyukuri. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Oke teman, waktunya kita panen. Di hari kedua ini, aku ditemani 3 bocil ini guys. Mereka sengaja aku ajak karena sebelumnya aku melihat mereka yang asik main HP terus. Di zaman sekarang, aktivitas mengajak anak-anak ngebolang di alam merupakan kegiatan yang positif. Daripada terus menatap layar HP, sekali ajak anak-anak keluar menikmati alam, menyusuri sungai, bermain di hutan, dan belajar langsung dari alam. Di sana, mereka bukan hanya bermain, tetapi juga belajar tentang keberanian, kerjasama, kesabaran, dan rasa syukur. Masa kecil yang dihabiskan di alam akan menjadi kenangan indah yang sulit tergantikan. Oke, selanjutnya tinggal menuju lokasi tempat bubu dipasang. Di sini aku semangat banget dan sekaligus penasaran. Airnya gede guys, tiba-tiba gede airnya. Kiriman dari mana ini ya? Bu, ini aku mau lihat. Guys, itu bubuk kita guys. Oke guys, kita akan lihat bumbunya ya guys ya, yang kita pasang semalaman. Oke, penasaran? Oke guys, waktunya ambil bubunya. Di sini aku singkirkan dulu ranting dan dedaunan yang menghalangi. Sepertinya kali ini kita dapat banyak guys. Huhuy. Sabar, sabar. Hahaha. Awas, jangan kaget. Dan Wow. Gila. Wah. Banyak banget ikannya guys. hahaha, lihat-lihat ikannya pada lompat-lompat. Wih. Kalian bisa lihat sendiri. Yes. Ikannya kita dapat. Oh. Enak sekali guys. Sama kita hitung dulu guys. 1. Wahoo. Oke guys. Ini guys. Oke. 2. Tiga. 4. Dan ini juga banyak kepitingnya juga guys. Jangan coba buka lah ya. Umpannya di luar. Dan umpannya juga habis. Umpan habis. Mantap. Coba kita lihat di sini kita dapat apa aja. Jadi tiga. Kita lihat ada kriuknya juga. Ada kriuknya juga. Ini kita nggak akan ambil ya guys, ini kita akan buang lagi cuman crabnya. Kita akan ambil udang sama ikannya aja ya. Coba kita lihat tadi kita dapat udang berapa biji ya udangnya. Cuma sedikit ya. Banyak sekali tuan-tuannya guys. Nah, ini udah udang satu kecil. Ini ada usam. Hai. Oke guys, pasang bumbu di sini lumayan puas banget lah sedikit ya. Ini kita dapat beberapa ekor ikan dan udang, lumayan buat menu makan malam nanti. Ini ikannya kita akan celupin ke sana ya. Dicelupin maksudnya dipindahin. Nih. Masih. Anjir, satu. Selamat di rumah barumu.
Apa sih anjing susah tuh. Aw ah. Nah guys, mungkin segitu dulu cerita dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.